kalau berharap ke pengadilan perdata, kalau hakimnya tidak progresif, ya juga tidak bisa diharapkan apa-apa. Betul di awal tadi Bang Rizal bilang bahwa siapa yang mendalilkan, dia membuktikan. Itu kalau hakimnya konservatif. Nah, misalnya saya ada satu perkara di Pengadilan Negeri Kota Baru, soal sertifikat, soal tanah, penggugat dan tergugat itu tidak menghadirkan BPN. Tapi tiba-tiba kemudian majelis hakim, dia datangkan BPN. Dibenarkan. Apakah ini jarang diterapkan? Jarang diterapkan. Jadi hanya hakim yang berpikir progresif, dia ingin mencari keadilan yang sesungguhnya, dihadirkan orang lain. Walaupun kemudian para pihak yang berperkara tidak menghadirkan. Nah, ini yang tidak pernah dilakukan itu adalah, betul, UGM sudah klarifikasi. Nggak mungkinlah sekelas UGM, dia berani quote and quote melacurkan diri untuk kemudian mengatakan bahwa itu adalah palsu. Yang dikatakan oleh Bu Rektor itu adalah, dia mengatakan bahwa soal kebenaran Jokowi pernah kuliah di UGM. Tapi yang tidak pernah dilakukan oleh UGM itu adalah dia mengambil ijazah yang ada di tangan Jokowi, lalu kemudian dia nilai begitu. Ini apakah palsu ataukah ini memasukkan? Karena dua hal yang berbeda. Kalau palsu itu memang sudahlah keadaannya palsu, formilnya palsu, materialnya juga palsu. Tapi kalau memasukkan itu ada aslinya dulu. Makanya saya kadang sering berpikir begitu ya. Tapi ini bukan sehingga aslinya itu ada di kampus begitu. Kalau dia memasukkan, yang aslinya ada di kampus. Tapi kalau palsu, yang aslinya tidak pernah ada di kampus. Nah, kalau yang hari ini yang tidak pernah dilakukan oleh UGM seperti yang saya bilang tadi, saya ingin mengatakan andaikan kemudian Bu Rektor itu dia panggil Jokowi itu selaku alma mater, lalu kemudian dia sigi ijazah yang dia pegang oleh Jokowi hari ini, kebenaran itu akan singkat akan terang. Ini dugaan saya nih, Prof ya, dugaan saya, Prof ya. Karena kemudian limit waktu yang amat dekat ketika pendaftaran gubernur DKI, Jokowi ini nggak pegang ijazah ini. Akhirnya tim-tim dia itulah kreatif begitu. Dugaan saya nih, Prof. Nah, sehingga yang terjadi itu adalah Bung Sorizal menduga juga bisa saja. Dugaan saya memasukkan. Dugaan saya nih. Kalau memasukkan ada yang aslinya dan ternyata barangkali yang aslinya ini yang tidak ketemu. Ketika buru-buru mesti last minute mesti daftar ke KPU. Maksudnya ini Pak Jokowi memang alumni Fakultas Kehutanan UGM. Ijazah aslinya boleh jadi dulu ada. Tapi ini kan keperluan untuk pilgub, karena kepentingan untuk pilgub, tidak ketemu aslinya, sehingga buru-buru lah dicetak yang palsu begitu. Dugaan dari Bung Sorizal. Karena menurut saya ya tidaklah terlalu bunuh diri lah begitu. Sekelas rektor UGM, sebuah UGM itu seperti apa marwahnya begitu kan ya, dia berani untuk mengatakan bahwa Jokowi itu pernah berkuliah di sana, itu kan berarti kan formilnya benar itu. Materialnya benar. Nah, kalau barangkali soal KKN itu bisa kita perdebatkan. Skripsi bisa kita perdebatkan. Nah, ijazah itu adalah produk pejabat tata usaha negara. Itu mesti didudukkan satu dulu. Nah, dia nilainya, bentuknya sama dengan sertifikat tanah. Nah, ketika itu dia namanya adalah surat produk pejabat tata usaha negara, pengadilan perdata tidak bisa membatalkan. Nah, artinya adalah pengadilan perdata hanya barangkali sampai kepada satu titik pembentukannya. Sama dengan sertifikat, BPN Anda salah menerbitkan sertifikat. Ternyata rupanya sertifikat ini bukanlah milik si A begitu. Hanya sampai di titik situ. Apakah kemudian pengadilan bisa memerintahkan BPN untuk cabut sertifikat? Bisa. Kalau kemudian jadi tergugat. Nah, kalau kemudian BPN tidak jadi tergugat dalam sebuah perkara perdata, ya tidak bisa memerintahkan kepada BPN untuk melakukan itu. Nah, makanya kemudian saya ingin mengatakan kalau hakim ini menarik ini. Jadi dari analisis Bung Sorizal tadi, boleh jadi karena ijazah asli itu tidak ketemu, sementara waktu sudah kasih untuk mendaftar di Pilgub Jakarta, diduga dicetaklah di Pasar Pramuka. Nah, itu ini yang beredar begitu. Kira-kira kalau kasusnya itu secara hukum. Dan itu yang dipegang oleh Jokowi hari ini. Yang dicetak Pramuka itu? Betul. Kalau itu terjadi, makanya begini. Orang yang mencetak Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi, teman-teman, kali ini kita menyaksikan bagaimana ahli ini memecat Ibu Ova Emilia ini. Jadi, teman-teman, yang mereka katakan di sini, Adili Mulyono awas jangan sampai kabur ke luar negeri. Ya, sebelum Mulyono keluar ataupun pergi ke luar negeri untuk melarikan diri karena kasus ini, ya segera diadili ya teman-teman, ya supaya para penegak hukum bisa segera mengadili Mulyono sebelum melarikan diri ke luar negeri. Jadi teman-teman, Jokowi sudah tamat, selamat ya. Roy Rismontiva sudah menang atas Jokowi. Ya mungkin mereka mengatakan di sini Jokowi itu sudah tamat riwayatnya ataupun drakor yang telah dia buat, drama yang telah dia buat. Jadi teman-teman, ya
mungkin Jokowi sudah terbukti ijazahnya palsu, makanya sudah tamat riwayatnya. Jadi teman-teman, yang namanya palsu sampai kapanpun tetap palsu, tidak ada alasan yang membuatnya menjadi asli. Ya, jelas sekali yang mereka katakan itu teman-teman. Yang sudah dikatakan palsu memang palsu. Ya, tidak akan, ya, mustahil kalau misalnya menjadi asli yang namanya palsu. Jadi teman-teman, selama Jokowi masih bebas, negara Indonesia nggak bakalan tentram, ya. Jangan harap hakim mengadili rektor UGM karena banyak hakim takut dengan geng Solo, teman-teman. Jadi betul ini, bro, baru jos ilmiah, integritas dan berkeadilan demi kebenaran sejati. Ya, jadi teman-teman, yang mereka katakan di sini juga kalau Jokowi punya ijazah udah ditunjukkan, makanya sewa pengacara, sewa buzzer, sewa preman. Ya, Jokowi itu sebenarnya kalau misalnya diminta untuk menunjukkan ijazahnya, namun nyatanya tidak mau menunjukkan ijazahnya, dikarenakan ya memang tidak ada apa yang perlu dia tunjukkan kalau misalnya ijazahnya itu tidak ada. Ya, makanya itulah yang dipermasalahkan sekarang. Kenapa Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya? Ya, padahal sudah betul-betul ataupun sudah lama mereka meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya saja. Jadi namun Jokowi tidak pernah mau menunjukkan ijazahnya, teman-teman. Jadi teman-teman, institusi sekelas UGM jika dipimpin sama orang integriti, walau gelar akademiknya nyundul langit, tunggu kehancurannya tuh UGM. Jadi ya, bagaimanapun sekolah UGM itu dipimpin oleh orang yang tidak mempunyai moral dan tidak beretika, hanya berpihak pada kebohongan, maka sekolah UGM ataupun nama sekolah UGM jadi buruk di hadapan ataupun di mata masyarakat Indonesia. Jadi kalau memang palsu, nunggu polisi berani nangkap apa tidak. Ya, jadi teman-teman, universitas ternama UGM dinodai, rektor ijazah Jokowi 99% palsu, terbukti tak mau tunjukkan aslinya. Berjuang terus Mas Roy Suryo dan pemilu yang akan datang krecek Jokowi. Jadi sebenarnya itu universitas ternama UGM ataupun sekolah UGM itu sudah dinodai namanya oleh rektor UGM tersebut, ya, karena telah membela kebohongan ijazah Pak Jokowi ini. Makanya nama sekolah UGM itu sudah tidak baik lagi dan sudah dijadikan contoh yang tidak baik di lingkungan sekolah. Jadi teman-teman, ya itulah suatu kesalahan rektor UGM karena telah membela kebohongan Pak Jokowi dan diminta juga pertanggungjawabannya kenapa harus membela kebohongan Pak Jokowi. Ya, namun nyata-nyatanya sudah palsu ijazah itu masih saja Ibu Ova Emilia ini membela. Ya, atau jangan-jangan telah mengambil banyak uang dari Jokowi, makanya mulutnya sangat tidak bisa dikalahkan karena memang banyak yang telah dia ambil uang dari Jokowi, teman-teman. Jadi teman-teman, Ova juga nggak mau sendirian masuk BUI. Ditarik juga Pratikno, staf UGM. Silakan, pintu penjara terbuka lebar-lebar. Ya, jadi mana mungkin rektor UGM mau memanggil Jokowi? Ya, ini nyatanya persengkokolan jahat dan semua ini settingan. Ya, jadi teman-teman, sebenarnya yang mereka katakan itu, teman-teman, rektor UGM ini ya mungkin sudah bersengkongkol dengan Pak Jokowi, makanya mereka tidak mau kalah juga, teman-teman. Jadi sekelas UGM berani bertindak di luar dari tupoksinya sebagai lembaga pendidikan, tapi ikut serta dalam kegiatan politik praktis meluluskan kebohongan kepalsuan Joko Widodo untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi di saat KPU ada lepas tangan, rektor UGM berani mati bela Mulyono. Ya, jadi di saat KPU udah lepas tangan dengan kasus ini ataupun tidak membela lagi kasus ini, ya rektor UGM lah yang berani membela mati-matian. Jadi inilah ya yang diminta sekarang kepada Ibu Ova Emilia itu pertanggungjawabannya, karena mengapa harus membela ijazah Jokowi sedangkan sudah terbukti palsu, ya, masih saja mau mengotot untuk membela ijazah Jokowi ini. Jadi teman-teman, kasus ijazah seperti ini sengaja dibuat rumit
Karena kalau terbongkar banyak penjabat yang terlibat. Nah, jadi kasus ini sengaja tidak diselesaikan sampai 2029 sebab dijadikan panggung untuk mengikat para relawan dan nama Jokowi setiap hari jadi topik pembicaraan. Mungkin Roy Suryo CS sengaja dimanfaatkan Jokowi untuk terus mengutamakan atik ijazahnya. Jadi teman-teman, selama Kapolri belum diganti, jangan harap ijazah Jokowi terungkap asli atau palsu. Jadi yang mereka katakan itu memang sangat jelas teman-teman, kalau Kapolri itu sebelum digantikan semuanya, Kapolri itu jangan kita harapkan ya terungkap asli ijazah Jokowi itu. Ya karena memang betul-betul Kapolri ini memang memihak kepada Pak Jokowi. Jadi sebaiknya Pak Prabowo harus menggantikan mereka-mereka atau Kapolri semuanya ya, biar tidak ada lagi yang membela kebohongan Pak Jokowi ini. Jadi kalau dipalsukan UGM, tentu Jokowi menuntut UGM. Tapi kalau ijazah Jokowi palsu, UGM punya untuk menuntut Jokowi, tapi dilihat gelagatnya yang jelas Jokowinya yang tak beres ya. Jadi usut tuntas. Nah, jadi teman-teman mau dibuat tuduhan bagaimanapun berkaitan dengan ijazah Jokowi, kasusnya tidak mungkin berlanjut ke pengadilan. Ya, kalau aparat hukum seperti polisi berpihak ke Jokowi dengan cara mengatur proses pembuktian ijazah Jokowi, jangan sampai terbukti palsu. Nah, jadi teman-teman, manusia semua jika kuliah lulus dan pasti punya ijazah yang asli, tinggal tunjukkan aja kalau Jokowi punya ijazahnya yang asli dikeluarkan oleh UGM. Jadi, ya, kalau Jokowi memang benar-benar manusia, mengapa harus takut untuk menunjukkan ijazahnya? Padahal itu suatu kebanggaan kalau misalnya diminta untuk menunjukkan ijazahnya. Jadi Jokowi ini benar-benar membuat lelucon dan membuat negara kita jadi amburadul teman-teman. Ya karena tidak mau menunjukkan ijazahnya sebenarnya. Jadi Jokowi harus dilengsarkan ke dalam penjara.